Ya udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin sekalian, kembali pada hari ini kita membahas bahasa Arab Al-Quran ya, yang diambil dari sebuah kitab yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Dan sampai hari ini kita akan membahas tentang isim mausul ya. Kalau kemarin ada yang namanya isim isyarah. Isim isyarah itu untuk menunjuk, kata tunjuk. Hada, tilka, dalika ya, haulai dan lain sebagainya, itu untuk menunjuk benda-benda yang ada di hadapan kita ya. Hada, hadihi, dalika, itu kalau terjemahan bahasa Indonesianya ya itu saja, itu, itunya, ada dekat, ada jauh, ada laki-laki, ada perempuan, ada dekat, jauh, ada jamak dan ada tunggal. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada masalah ya. Tapi bahasa Arab rupanya lebih lengkap ya. Jadi untuk menunjuk itu memakai kata-kata yang berbeda-beda dan itu disebut isim isyarah. Nah sekarang ada yang namanya isim mausul. Isim mausul itu kalau dalam terjemahan Indonesia itu biasanya merujuk benda tapi dijadikan yang gitu. Jadi misalkan menunjukkan yangnya itu kepada kata atau benda yang sebelumnya. Misalkan orang Islam yang pergi. Nah kan disebut pertama orang yang Islam dan orang yang pergi. Nah jadi untuk yang kedua itu nggak disebut lagi orang tapi disebutnya yang gitu. Itu aja sebetulnya bahasa Indonesia. Kalau dalam isim mausul itu juga ada dan itu lebih lengkap lagi. Ya, kita lihat di Alfiyah ini ada 4 bait ya. Saya baca mausulul asma idzil unsallati wal ya idza masunniya la tusbiti bal matalihi aulihil alamah wan nunu in tusdad fala malamah jam'ul ladil ulal ladzina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi ruf'an mutlaqa billati walla illati qad jumi'a walla ikal ladzina nazran waqa'a. Iya. Jadi ini isim mausul ini yang banyak ditemukan di Quran seperti alladzina ya, alladzina itu menunjukkan orang yang beriman. Jadi orang beriman itu muslimun, mukminun, mukminin, itu langsung menunjuk seorang mukmin. Tapi kalau orang-orang yang beriman itu alladzina, mereka ya, mereka. Jadi banyak juga diterjemahkan dengan kata mereka yang alladzina ya. Alladzi, kalau alladzi itu untuk satu orang, kalau alladzina untuk banyak. Itu umumnya yang banyak ditemukan di Quran. Langsung saja kepada syarahnya ya. Yan qasimul mausul ila ismin wa harfin. Isim mausul itu dibagi, ada yang berbentuk kata benda, nah, isim. Wa harfin, ada yang berbentuk huruf. Ya. Jadi kata benda tuh isim ya, ada yang berbentuk huruf. Walam yadhkuril musannif al mausulul harfiyah wa ya khamsa ahrufin. Di sini memang di bait yang tadi tidak disebutkan isim mausul yang berbentuk huruf. Padahal sebetulnya isim mausul yang berbentuk huruf itu ada 5. Ada an, ada anna, ada kai, ma dan lau. Nah, misalkan
asyhadu an la ilaha illallah, itu ada annya. Nah, itu an mausul itu. Dan nanti di dalam terjemahannya menjadi agak kompleks ya, kadang-kadang nggak diterjemahkan. Tapi ada gitu, an la ilaha illallah, itu ada an apa itu? Ya, sehingga diterjemahkannya biasanya bahwasanya, ya, bahwa ya. Baik, wa alamatul mausulul harfi ya sihhatu wuqu'il masdar mauqi'ahu. Jadi boleh ditempatkan di dalam kata tersebut dalam bentuk masdar. Jadi kalau ada fiil boleh diubah menjadi masdar. Sehingga ada yang mengatakan annya itu an masdariyah. Ya. Seperti apa? Seperti wadidtu lau takumu. Wadidtu ada lau kan tadi. Lau itu isi mausul. Ya, walaupun diganti walaupun artinya terjemahannya adalah lau itu jika ya. Nah, lau takumu itu bisa dijadikan masdar. Jadi kiamuka, wadidtu kiamuka gitu. Ya. Antara wadidtu antakumu lau takumu, wadidtu lau takumu itu menjadi wadidtu kiamaka. Nah, jadi lau dengan takumu, karena launya itu isi mausul itu, maka takumu bisa diubah menjadi masdar. Sehingga kata lau itu tidak muncul ya. Wadidtu kiamaka. Ya, jadi tidak wadidtu lau kiamaka. Jadi launya hilang, lalu takumunya diganti menjadi masdar. Ya. Terus ada lagi ajibtu mimma tasna'u. Ya. Wajibtu mimma tasna'u. Nah, mimma maknya itu dianggap isi mausul, sehingga min ma tasna'u itu jadi ma tasna'unya diubah menjadi masdar, sehingga bunyinya berubah menjadi ajibtu min sun'ika. Ya, sona'a jadi son'un. Nah, ini terus wajitu likai akro'a ya. Wajitu likai akro'a. Diubah menjadi wajitu lil kiro'ah. Itu ada footnote-nya di bawah tuh ya. Masdar muawwal ala tartib. Jadi min sun'ika tadi wajibtu mimma tasna'u itu bisa diubah tasna'unya menjadi masdar. Jadi ajibtu min sun'ika. Terus jitu likai akro'a. Nah, kai akro'a itu bisa diubah menjadi masdar. Jitu saya datang, likai akro'a untuk membaca. Untuk saya membacakan, tapi kalau akroanya diganti, boleh diganti menjadi masdar. Saya datang untuk membaca itu jitu lil kiro'ah. Ya, akro'a itu kan masdarnya kiro'ah. Terus yu'jibuni annaka qaimun. Ya. Jadi ada tadi ya. Ada anna kan, yu'jibuni annaka qaimun. Saya kagum kamu berdiri. Ya. Jadi annaka qaimun diganti menjadi masdar. Sehingga bunyinya yu'jibuni qiyamuka. Ya. Kemudian uridu antakuma. Uridu antakuma. Nah, annya dianggap ini mausul ya, mausul harfi, tapi
dan dijadikan masdar muawwal. Masdar muawwal sehingga antakuma itu diganti menjadi qiyamaka, ya. Ajibtu yu'jibuni qiyamuka, ya. Terus uridu antakuma itu bunyinya menjadi uridu qiyamaka, ya. Maknanya sih sama, sehingga ada kata an, ada kata lau, ada kata anna, ya. Ya, jadi seperti itulah di sini ada mausul harfi, mausul huruf ada 5. An, apa tadi? Anna, kai, ma, dan lau. Nah, itu. Ini semacam ini makhluk baru ya dalam bahasa Arab. Baik. Wal mausulul ismi kismani. Nah, isi mausul ada 2. Oh, ada kiamuka, ada kiamaka. Kalau kiamuka itu fa'il, ya. Yujibuni kiamuka. Jadi berdirinya kamu itu telah membuat saya kagum. Kiamuka itu fa'il. Jadi kata-kata setelah kata yujibuni, kan yujibuni ni-nya itu maf'ul bih. Jadi telah mengagumkan saya. Apa yang mengagumkan saya? Kiamuka, gitu. Berdirinya kamu. Sehingga fa'ilnya ini di belakang. Yujibuni kiamuka. Itu struktur bahasa Arab kalau ada kata-kata ajaba. Ya suruni juga sama. Ya suruni itu setelah membuat saya gembira. Nah, apa yang membuat saya gembira? Nah, ya suruni maji'uka, misalnya kedatanganmu, gitu. Jadi setelah ya suruni, setelah yu'jibuni itu maka katanya itu menjadi fa'il. Beda dengan uridu. Kalau uridu kan saya berkehendak, saya menginginkan. Pasti kata yang sesudahnya itu menjadi objek. Saya menginginkan apa, gitu. Gitu. Kalau yu'jibuni itu ni-nya itu maf'ul. Dan yu'jibu itu artinya menjadi kagum, ya, menjadi ajib, menjadi kagum. Dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya masuk ke dalam bab tentang aktif pasif. Jadi yang aktif dijadikan pasif. Jadi saya dikejutkan, saya digembirakan oleh, gitu. Ya, yu'jibuni, ya suruni itu saya dibikin gembira oleh apa? Apa yang membuat gembira? Sehingga setelah ya suruni huduruka, kedatanganmu membuat saya senang. Ya, dalam bahasa Indonesia saya senang sekali dengan kedatanganmu, gitu. Jadi ada tambahan-tambahan. Padahal bahasa Arab itu ya suruni atau yu'jibuni atau asobani. Asobani marodun, pasti ada marodunnya itu fa'il. Asobani marodun, penyakit telah mendatangi saya, telah membuat saya menderita, gitu. Asobani telah mendatangkan musibah. Jadi asobani, ya suruni, yu'jibuni itu kata-kata yang berbahasa Arab untuk mendahulukan maf'ul dan menunda atau mengakhirkan fa'il, dibalik. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia mah bisa dibalik, bisa enggak, gitu. Sehingga ada kata-kata saya terkena musibah, gitu. Terkena, gitu. Asobani padahal. Asobani musibatun, asobani musibatun. Musibah telah mengenai saya. Ya, gitu ya. Jadi itu kata yu'jibuni atau asobani. Nah, di sini babnya tentang bolehnya fi'il mudhari dijadikan masdar kalau ada an, ya, an.
Sehingga ada yang mengatakan annya itu an masdariyah, masdar muawwal ya, al masdarul muawwal. Jadi semuanya bisa dijadikan masdar muawwal katanya. Di satu sisi kelima huruf ini dianggap sebagai huruf mausul ya. Di sisi lain kata-kata yang 5 ini disebut sebagai masdar muawwal karena kata-kata fi'il mudhari yang berhubungan dengan 5 kata ini bisa dijadikan masdar gitu. Dan maknanya juga jadi seperti itu, jadi seperti masdar ya. Uridu an aqra'a. Nah, an aqra'a itu bisa dijadikan masdar. Uridu qiraah. Itu ya. Baik. Itu huruf-huruf yang termasuk huruf mausul. Memang jarang di ya. Uridu itu kan ada huruf jar, jadi qiraah. Uridu ha? Uridu qiraah. Iya. Kalau nggak pakai huruf jar langsung qiraah aja. Uridu. Wa uridu iya bisa sebetulnya uridul qiraah. Di sini uridu mana bukan uridu apa ya? Ajibtu miman ojitu likae karena ada likae ya, ada li-nya. Nah, jadi kalau li-nya nggak ada ya. Wajitu kai qiraah, likae qiraah. Jadi di sini jitu likai akra menjadi jitu lil qiraah. Surut jangan tetap. Sebab kurang pas. Uridu kalau mau jadi isim nakirah. Uridu qiraatan. Uridul qiraah bisa. Uridul qiraah. Tapi uridu li-nya karena contohnya ada li-nya likai. Jadi li-nya tetap ke bawah. Uridul qiraah. Baik. Al-mausulul ismi kismani. Ya, mausul isim itu ada 2. Ada khos, ada mustarok. Mustarik atau mustarok ya. Mustarok. Khos itu mayakunu khoson bisammahu. Jadi isim mausul yang khusus untuk kata-kata yang ditunjuk, yang musammahu, yang dinamakan. Kalau mustarak mayakunu bilafdin wahid lil jama'. Jadi ada kata isim mausul itu yang lafadznya atau dilihat dari segi hurufnya itu satu huruf tapi maksudnya jama'. Nah, jama'. Wahid tapi maksudnya jamak. Seperti ya itu deh alladzina, alladzi kan terus alladzina. Ya kita lihat. Alfadul khas, huruf yang khusus. Alladzi lil mufradil mudzakkar, allati lil mufradil muannas. Ya. Jadi untuk yang khusus itu adalah alladzi untuk laki-laki, kemudian allati untuk mufrad yang mudzakkar. Jadi muannas. Yang muannas allati. Alladzi untuk mudzakkar, allati untuk muannas. Wa idza sannaita asqatatil ya wa ataita bil alif makanaha ya fi halatir rafi. Jika alladzi dan allati itu diubah menjadi 2, sannaita itu diubah menjadi musanna, diubah menjadi 2. Jadi dia itu kan dia tapi dianya 2 orang, dia berdua, maka alladzi itu menjadi alladani gitu ya. Allati menjadi allatani gitu. Asqatatil ya, hilang ya-nya. Alladzi kan alladzi di akhirnya ada ya, begitu jadi 2
Ya-nya hilang diganti dengan alif, alladani gitu. Wa ataita bil alif. Jadi askotta al ya wa ataita bil alif. Dibuang ya-nya alladzi ya. Wa ataita bil alif, didatangkan alif. Nah, jadi alladani makanaha fi halitrabi. Sehingga bunyinya berubah menjadi alladani dan allatani gitu. Jadi dia mausul itu sebetulnya kenapa disebut mausul? Karena dia maknanya selalu dikaitkan dengan sesuatu ya. Dia yang apa, dia merujuk kepada sesuatu yang di luar kata itu. Misalkan orang yang pergi, misalkan ya, orang yang pergi. Jadi yang tidak ada di situ. Jadi sehingga ada kata-kata yang alladzi ya. Wabil ya fi halatil jarri wan nasbi ya. Jadi pada saat marfu alladzi yang dijadikan musanna itu menjadi alladina ya. Alladani maksud saya. Allati menjadi allatani. Itu pada saat marfu. Kalau pada saat mansub dan majrur jadi allataini dan alladaini gitu ya. Jadi itu berlaku aturan musanna dua. Sama dengan zahibaini ya, muslimaini, muslimani, muslimaini kan gitu kan. Dalam isim ya. Isim mudzakkar muslim. Kalau dua muslimani kalau marfu. Kalau majrur dan mansub muslimaini gitu. Ini juga seperti itu. Alladzi itu menjadi alladani atau alladaini. Allati kalau musanna menjadi allataini ya. Mansub juga allataini, majrur allataini juga gitu ya. Muslimaini kan sama ya. Baik. Wan nasbi fataqulu alladaini wa allataini ya. Wa in syi'ta syaddattan nun iwadan anil ya'il mahdufah ya. Kalau kamu mau boleh juga nunnya diberi tasydid sebagai pengganti dari ya ya. Sehingga bunyinya apa? Alladani gitu. Alladani itu pada saat mansub atau majrur atau wallatani ya. Allatani itu mereka. Kalau terjemahan umum sih kita mengatakan dia atau mereka gitu aja, mereka yang. Jadi ada yangnya. Isim mausul itu mereka yang apa nah, nanti ya. Waqad quri'a di dalam Quran ada kata-kata walladani ya'tiyaniha minkum. Iya, itu surat An-Nisa ayat 16. Jadi alladani ya'tiyaniha minkum. Alladani itu merujuk kepada dia berdua. Ya'tiyaniha, makanya fiilnya menjadi dua juga ya'tiyani. Kalau alladzi ya satu orang kan yang ya'ti datang. Tapi begitu dua alladani ya'tiyani ha ya. Jadi kalau nanti ada orang nanya kenapa ada tasydid di situ ya alladani ya. Nah, itu sebagai pengganti ya, sebagai pengganti huruf ya. Karena aslinya kalau mau ikut aturan isim mausul itu alladaini ya'tiyani gitu. Nah, di sini di Quran itu ya-nya hilang diganti dengan tasydid dan itu boleh gitu. Iya betul alladani. Nah, karena ini di Quran ada gitu di surat An-Nisa ayat 16.
Wasyahidu qira'a alladani bitasdidin nun. Jadi nunnya ditasdidkan. Harusnya kan memang alladani, alladhi jadi alladani. Tapi begitu mansub atau majrur maka alladaini, ya ada ya-nya. Tapi ya-nya itu bisa diganti dengan nun tasdid di tempat tertentu. Contohnya surat An-Nisa ayat 16. Jadi alladaini ya'tiyaniha minkum, dia berdua yang datang di antara kalian, kan gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat ayat surat An-Nisa 16 secara utuh ya. Jadi ini membicarakan mereka berdua laki-laki ya. Ya'tiyani. Baik. Walladani ya'tiyaniha minkum. Jadi haknya domir ya. Minkum itu di antara kamu. Wa yuqalu fi jam'il mudzakkar. Nah, sedangkan yang dalam keadaan jamak mudzakkar ada kata-kata apa? Ula. Ula mutlaqan. Aklan kana aw ghairihi. Baik yang berakal maupun yang tidak. Maksudnya baik merujuk orang maupun yang bukan orang. Jadi untuk jamak dan jenisnya mudzakkar ditampilkan isim mausul dengan kata ula. Seperti apa? Ja'anil ula fa'alu. Nah, jadi ula itu diartikan yang, kan? Telah datang kepada saya ula fa'alu, mereka yang mengerjakan, ya gitu ya. Sekarang waqad yustamalu fi jam'il muannas, kadang-kadang juga ada dipakai dalam jamak muannas, pakai ula juga. Waqad ijtama'al amrani fi qaulihi. Nah, ini di puisi, di syair ya ada. Jadi ula fa'alu. Jadi agak samar dengan kata isim isyarah kemarin ulaika ya. Ini nggak ada ulaikanya, ula fa'alu ya gitu. Baik. Nah, masih ada ya. Wa yuqalu lil mudzakkar aqil fi jama' alladzina. Tuh, yang banyak ditemukan di Quran kata alladzina. Nah, makanya tadi kan alladzi, alladani, terus jama' alladzina, yaitu. Kita udah ke halaman berikutnya 108 ya. Yuqalu lil mudzakkaril aqil fil jami' jama' mudzakkar alladzina mutlaqan. Nah, sekarang bedanya apa? Kata alladzina itu dia tetap saja baik di tempat marfu, nasab maupun jar itu alladzina aja. Beda dengan mufrad kan tadi. Kalau alladzi itu di marfu. Begitu mansub alladani atau maksudnya yang muannas ya. Alladzi kan memang itu mufrad, tapi begitu dijadikan musanna dua, pada saat marfu alladani, pada saat mansub dan majrur alladaini gitu. Nah, sekarang jamak itu dari alladzi itu alladzina. Nah, dia tetap bunyinya alladzina, baik marfu, mansub maupun majrur gitu ya. Fataqulu. Nah, sekarang kita mengatakan ja'anil ladzina akramu zaidan. Ja'anil ladzina akramu zaidan. Nah, ja'ani telah datang kepada saya. Siapa yang datang? Alladzina akramu zaidan. Alladzina berarti mereka yang. Nah, alladzina itu di sini menjadi fa'il, ya, menjadi subjek, menjadi siapa yang datang nih? Alladzina, mereka yang bagaimana? Akramu zaidan. Jadi alladzina itu mereka, akramu mereka yang, sehingga terjemahannya rata-rata mereka yang gitu, yang memiliki sifat tertentu atau yang mengerjakan pekerjaan tertentu, itu mereka alladzina ya. Kalau kita kan alladzina itu mereka. Ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu misalkan. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau di sini ja'ani alladzina akramu zaidan.
telah datang kepada saya orang-orang yang memuliakan Zaid. Akromu itu merujuk pada jamak, alladzina, dan itu mudzakkar. Jadi bunyi dari isim mausulnya alladzina, walaupun di dalam marfu. Sekarang di dalam keadaan mansub, ra'aitu alladzina akramuhu. Enggak, ja'aninya itu fi'il dan maf'ul. Ya, sama dengan akromani rojulun. Nah, jadi itu nun wikoyah kan, kita udah belajar nun wikoyah ya. Jadi ja'ani rojulun, itu ja'ani rojulun itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia laki-laki telah datang kepada saya gitu. Seperti dorobani ya. Dorobani itu memukul kepada saya, memukul saya. Siapa? Nah, jadi setelah kata ni itu pasti fa'il dari fi'ilnya. Ini terjemahannya benar nggak begini? Orang-orang yang memuliakan Zaid datang kepadaku. Ya, boleh. Iya. Fa'il itu dalam bahasa Indonesia bisa didahulukan. Walaupun dalam bahasa Arabnya di akhir gitu. Jadi ini alladzina akramu jadi fa'il. Iya, betul. Alladzina fa'il. Karena itu dia disebut marfu. Ya. Sekarang kan doroba itu memukul. Ni kepada saya. Jadi ni-nya itu maf'ul. Makanya misalkan rojulun, nah rojulun di akhir, nah bahasa Indonesianya boleh dua, boleh telah memukul saya si laki-laki, atau boleh si laki-laki telah memukul saya gitu. Jadi bahasa Indonesia bisa makanya itu hukumnya hukum aktif pasif dalam terjemahan. Ya, ja'ani rojulun itu laki-laki telah datang kepada saya. Dan bisa juga dorobani juga bisa diterjemahkan menjadi pasif. Saya telah dipukul gitu. Dorobani abi ya. Saya telah dipukul oleh ayah saya. Jadi ada kata oleh. Ini seolah-olah objek atau maf'ulnya dua, Zaidan dan ni. Iya, tapi Zaidan itu maf'ul dari akroma. Iya, kalau alladzina itu maf'ul dari ja'a. Bukan. Alladzina itu fa'il ya. Jadi alladzina itu fa'il, kalau Zaidan itu maf'ul. Nah, yang di awal itu ja'ani, ni-nya itu menjadi maf'ul. Ni. Kan nun wikoyah itu adalah nun yang ada pada fi'il yang menunjukkan ada ya mutakalim wahdah. Jadi ni-nya ini maf'ul dari keseluruhan alladzina akramu Zaidan. Iya. Orang-orang yang memuliakan Zaidan dan aku. Iya. Bisa juga mau dijadikan dibalik alladzina akramu Zaidan ja'ani gitu. Tapi dalam struktur bahasa Indonesia kan bahasa Arab ya yang terbaik yang dianggap lebih banyak ya ja'ani dulu. Ja'ani alladzina akramu Zaidan. Makanya dalam terjemahan boleh saja, karena hukum yang berlaku di bahasa Indonesia ya harusnya subjek itu didahulukan gitu, bukan kata kerjanya. Nah, telah datang kepada saya Ustadz Saifuddin. Nah, bisa juga diganti Ustadz Saifuddin telah datang kepada saya. Ya, dua-duanya boleh, tapi dalam bahasa Indonesia kan umumnya subjek didahulukan, jadi bendanya dulu. Kalau bahasa Arab banyak kalimat yang dimulai dengan fiil, dengan kata kerja. Ja'ani qala Rasulullah. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan Rasulullah telah bersabda. Tapi boleh juga
diartikan telah bersabda siapa Rasulullah gitu. Itu kalau terjemahannya telah bersabda siapa Rasulullah, itu terjemahan yang setia pada struktur Arab. Ya, Ustadz Miftah kan sering begitu, qala siapa. Tapi struktur bahasa Indonesia yang benar itu justru nggak harus setia pada bahasa Arab. Rasul telah bersabda gitu. Jadi itu juga ja'ani rajulun, ja'anil ladina akramu Zaidan. Jadi alladina di situ dalam posisi marfu sebab menjadi fa'il daripada ja'a. Fa'il itu si pelaku ya. Nah, posisi alladina itu marfu. Sekarang kita lihat posisi mansub ya. Ra'aitu alladina akramu. Saya melihat. Kalau saya melihat itu kan setelah melihat itu pasti objek. Saya melihat apa gitu. Nah, di sini juga sama, saya melihat orang-orang yang alladina itu. Saya melihat orang-orang yang memuliakan si Zaid. Akramuhu, hu-nya karena itu diulang lah, hu-nya ke si Zaid juga gitu. Karena itu kalimatnya sama. Ra'aitu ya wa-nya waw atau. Ra'aitu alladina akramuhu. Kalau rumus yang simpel kan ra'aitu Zaidan gitu ya. Atau ra'aitu Muhammadan, saya melihat Muhammad. Kalau tadi ja'ani Muhammadun gitu. Muhammad. Mansub sebagai maf'ul. Jadi sebagai maf'ul dia mansub tetap aja bunyinya alladina juga gitu ya. Terus yang majrur marartu bi alladina akramuhu ya. Jadi tetap alladina. Kalau rumus yang simpel kan marartu bi Zaidin. Kalau ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin gitu. Zaidun Zaidin gitu. Kalau ini alladina ya alladina orang-orang yang. Jadi dia tetap aja alladina baik menjadi fa'il, jadi maf'ul maupun ada huruf jar. Tetap alladina. Ya. Wa ba'dul Arab. Nah, kalau kita lihat footnote-nya nomor 1 itu apa? Wa taqulu fi i'rabiha. Dalam i'rabnya apa nih? Alladina ismun mausulun mabniun alal fathi fi mahalli. Mabniun alal fathi. Alladina, na-nya itu fatah. Jadi dia mabni fatah alladina. Bukan alladinu atau alladini gitu. Alladina saja. Mabniun alal fathi fi mahari raf'in. Ja'ani alladina akramuhu fi mahalli nasbin marar ra'aitu alladina akramu. Kalau fi mahalli jarir marartu bil ladina akramuhu. Baik, sekarang wa ba'dul Arab yaqulu alladuna fi rafi alladaini fi nasbi wal jarri wa hum banu Hudail. Ada orang Arab yang mengubah ya, jadi fi mahalli raf'in alladuna. Alladina itu sebagian orang Arab. Marfu alladuna itu tapi sebagian, jarang. Sementara yang ada di Quran tuh tetap alladina. Itu yang apa? Bahasa tulis, bahasa fusha ya, Quran itu fusha. Tapi kalau dalam bahasa amiyah kan bahasa lisan bisa beragam. Langsung ke halaman berikutnya 109. Wa yuqalu fi jam'il muannas. Nah, bagaimana kalau jamaknya muannas? Maka bunyinya allati wallai bihadfil ya. Kan tadi allati ya. Nah, sekarang kalau jamak allati wallai. Ja'ani allati fa'alna. Nah, telah datang pada saya mereka yang mengerjakan. Yangnya di situ merekanya itu untuk perempuan. Gitu. Jadi kalau untuk laki-laki kan tadi alladina, untuk perempuan
allati, wallai. Jadi ada dua macam nih, ada allati, ada allai. Itu isim mausul yang merujuk kepada jamak dan perempuan. Wa yajuju isbatul ya fatakul allati, boleh juga ya-nya tetap. Jadi ada tambahan alif. Tadi kan kalau tadi allati ya, sekarang allati itu juga isim mausul. Wallai itu juga isim mausul untuk jamak dan perempuan, jamak muannas. Qad waradallai bimakna alladzina qala syair. Emang kalau dalam puisi mah yang nggak boleh jadi boleh. Biasanya begitu ya. Biasanya dalam puisi, dalam sastra itu aturan itu biasanya nggak berlaku karena kan bahasanya bahasa puisi gitu. Ya begitu juga bahasa Indonesia. Jadi demikianlah. Ada satu lagi ismul mausul mustarak. Oh itu nanti aja minggu depan ya. Nah, di hari ini kita dicukupkan sampai di sini ya pembahasan tentang isim mausul. Sebagai kesimpulan, jadi isim mausul itu umumnya untuk laki-laki satu alladhi, untuk perempuan satu allati. Ya. Kalau untuk dua orang alladani, allatani atau alladaini, allataini. Kalau untuk jamak alladzina, tetap semua allati, jamak laki-laki. Nah, untuk jamak yang perempuan allati dan allai. Nah, itulah mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.